Kisah ini disebutkan di dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 32 hingga ayat 44. Kisah ini menceritakan tentang pemilik kebun yang dibutakan oleh kenikmatan dunia sampai mengingkari adanya hari kiamat. Allah Azza wa Jalla memberikan pelajaran bagi kita melalui kisah ini tentang akibat seseorang yang sombong dengan menimpakan musibah berupa angin topan yang dahsyat menghancurkan perkebunannya. Pada suatu masa, ada dua orang laki-laki yang bersahabat sejak kecil. Walaupun bersahabat, keduanya memiliki kehidupan yang berbeda. Salah satu dari mereka adalah pemilik perkebunan atau si kaya, dan satunya lagi hanya laki-laki biasa atau si miskin. Sayangnya, si kaya ini memiliki sifat yang sombong. Kesombongan si kaya disebabkan karena ia memiliki perkebunan semangka yang luas, dikelilingi oleh pepohonan-pepohonan. Sungguh indah sekali penampakan kebun itu, membuat mata tak ingin lepas memandangnya. Bro, nih lihat nih kebun gua nih. Luas, buah-buahnya juga gede. Kalau dijual juga mahal. Jadi gua pasti bakal tenang sih ini. Gua nggak bakal ngerasa miskin selagi gua punya kebun gua ini sendiri. Iya, memang benar. Kebun kamu luas, buahnya juga banyak. Setiap panen pun aku yakin kamu bakal kaya dengan hasilnya itu. Ya kan, bener banget kan? Bener kata lo tadi kan? Jadi gue bakalan kaya dengan hasil penjualan gue. Jadi gue nggak bakal khawatir harta gue habis karena kebun gue aja seluas ini gitu loh. Jadi gue bakalan tenang gitu, pakai kebun ini aja gue udah cukup gitu buat gue kaya gitu. Ya memang benar bro, kamu bisa kaya dengan hasil kebun kamu ini. Tapi jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Allah. Jangan sampai dengan kekayaan kamu nanti ini akan membuat kamu sombong. Si kaya seolah-olah tidak mendengar nasihat dari sahabatnya. Ia lebih fokus memperhatikan perkebunannya dengan perasaan sombong dan bahagia. Keesokan harinya, si kaya pergi ke rumahnya dan melihat harta yang dikumpulkan dari hasil penjualan perkebunannya. Ia pun berniat untuk mengumpulkan harta yang lebih banyak lagi. Kalau hasil panen gue kayak gini terus, gue yakin harta gue yang sekarang udah gede ini pasti bakal lebih banyak dari yang sekarang udah gue dapetin. Gue pasti bakal lebih kaya dari yang sekarang, gue yakin. Setiap hari, perkebunan semangka si kaya selalu tumbuh dengan baik dan subur. Hal itulah yang menjadikan ia semakin bertambah kaya. Tidak ada niat sedikit pun untuk menyedekahkan hartanya kepada orang yang membutuhkan. Mas, kasihan mas, kasih makan dong mas, sudah 3 hari belum makan nih. Emang bukan punya nyokap lu kemana? Lu nggak punya bapak? Hah? Cari makan sendiri, kerja, pulang pergi. Ais, rusuh aja lu nih. Suatu hari, si miskin datang berkunjung untuk menasihatinya dengan bahasa yang halus. Akan tetapi, si kaya merespon dengan kata-kata kasar yang menyakiti sahabatnya. Gua tahu, lu cuman iri kan sama hidup gua. Gua punya kebun yang luas, gua punya anak buah yang banyak, sedangkan lu nggak punya apa-apa. Lu bisa apa? Sama sekali tidak, wahai saudaraku. Walaupun hartaku lebih sedikit darimu dan aku tidak memiliki anak buah, aku hanya khawatir padamu kelak di hari kiamat. Alah basi. Gua kira hari kiamat tuh nggak bakal mungkin terjadi. Seandainya hari kiamat terjadi juga, gua yakin gua pasti bakal ditempatin sama Tuhan yang lo anggap lo buat beribadah itu. Gua bakal ditempatin tempat yang tinggi. Astagfirullah. Jadi sekarang kamu benar-benar mengingkari adanya hari kiamat dan tidak mensyukuri nikmat Tuhan yang dititipkan kepadamu. Sungguh benar kamu telah dibutakan dengan dunia ini. Alah, udahlah, gua nggak bakal dengerin omongan lo lagi. Astagfirullah. Segeralah bertobat wahai saudaraku, sebelum semuanya ini terlambat. Si kaya tetap tidak mendengarkan ucapan dari sahabatnya. Ia malah mengusir sahabatnya karena merasa sahabatnya selalu iri dengan semua harta yang ia miliki. Malam itu terdengar suara gemuruh yang sangat besar dan petir yang menggelegar di langit. Anehnya, si kaya sama sekali tidak terbangun dari tidurnya dengan suara itu. Ia malah asyik tertidur. Keesokan harinya,
Si kaya bangun dari tidurnya dan mendapati pohon-pohon di depan rumahnya sudah roboh. Dia pun teringat dengan perkebunan semangkanya dan bergegas pergi ke sana. Sesampainya di kebun, ia tidak mendapatkan apa-apa selain buah-buahan yang telah hilang dan tanah yang sudah tandus. Si kaya pun mulai menyesali kesombongan yang selama ini ia perbuat. Ya Allah, kenapa ini semua bisa terjadi ya Allah? Seandainya kala itu aku mendengarkan perkataan saudaraku, pastilah tidak akan terjadi semua ini ya Allah. Ya Allah, maafkanlah dosaku ya Allah. Maafkanlah atas segala perbuatanku ya Allah. Aku menyesal dengan apa yang telah aku perbuat ya Allah. Penyesalan itu sudah tidak berguna. Semuanya sudah terlambat. Seperti yang telah disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 43. Dan tidak ada lagi baginya segolongan yang dapat menolongnya selain Allah. Dan dia pun tidak dapat membela dirinya. Demikian akhir dari kisah pemilik kebun yang sombong. Beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya, jangan lupa mengucapkan Masya Allah la hawla wa la quwata illa billah di saat memasuki kebun, agar senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak sombong atas nikmat yang telah kita peroleh. Janganlah berpura-pura tidak mendengar atau marah saat diberikan nasihat yang baik. Bisa jadi nasihat itu teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lisan orang lain. Kehidupan di dunia ini hanyalah kehidupan sementara. Jadi jangan sampai kita dibutakan oleh kenikmatan dunia, padahal kehidupan akhirat yang kekal sudah menunggu kita. Wallahu ta'ala a'lam. Mana yang tadi bacotnya Yan? Keluarin dong. Terus orang kaya makan tempe. Wah, Makan semangka dong. makan semangka. Oh, gas. Masa ada dua orang laki-laki yang bersahabat sejak kecil. Walaupun bersahabat, keduanya memiliki perkebunan apa? 3. Kenapa? Kenapa? Mau nyari apa? Woi, cut.